edisi Jumat 29 September 2023 bersama Bung Ahmad Hojin dan saya Fauzan Zaman di studio. Kami ajak Anda dalam perbincangan Good Talk dengan topik koalisi Capres dan persiapan pendaftaran dengan Bapak Yusa Farhan di line telepon, CEO dari Citra Institute. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Yusa. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Yusa. Kalau kita lihat memang di bulan Oktober ke depan, ini kan minggu-minggu terakhir di bulan September, hari terakhir itu adalah sudah suasana mulai pendaftaran Capres-Cawapres ya. Kalau kita lihat KPU sudah menyampaikan 19 Oktober sudah mulai dibuka pendaftaran dan para Capres dan Cawapres juga ada yang sudah ngurus SKCK, ada dan Kapolri menyatakan ada Pak Muhaimin Iskandar, ada Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo sudah mendapatkan SKCK. Artinya tinggal pendaftaran dan menunggu jalan. Meskipun Pak Ganjar dan Pak Prabowo belum ditentukan atau belum dipilih siapa yang bakal cawapresnya. Apa pandangan Bang Yusa terkait dengan koalisi dan makin dekatnya pendaftaran Capres-Cawapres? Ya, tentu perkembangan peta politik masih berjalan dinamis ya. Meskipun 3 poros koalisi ini kan sudah hampir bisa dipastikan final, tetapi memang tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan-perubahan secara ekstrim. Karena kita melihat kemarin dalam case PKB yang sudah kurang lebih setahun lah menjalin hubungan dalam tanda kutip dengan Pak Prabowo dengan Gerindra, kan dalam kisah cinta satu malam ternyata berlabuh dukungannya ke Anies Baswedan. Nah, saya kira di politik semua kemungkinan itu terbuka lebar, tapi yang jelas yang sedang ramai dibicarakan publik hari ini kan apakah akan ada 2 poros atau tidak ke depan. Nah, ini yang menarik juga untuk diulas. Nah, kalau dalam konteks apakah Pilpres dimungkinkan untuk diikuti 2 poros, ya saya kira kita mesti harus melihat secara objektif ya. Artinya dari perspektif kinerja demokrasi, saya kira hadirnya lebih dari 2 pasang calon ini lebih menyehatkan dari sisi kinerja konsolidasi demokrasi, karena masyarakat disuguhkan dengan alternatif pilihan yang lebih banyak, bukan hanya 2, tapi lebih dari 2. Nah, artinya preferensi pilihan politik masyarakat itu bisa tersalurkan dengan baik. Beda halnya kalau hanya 2 poros, ya tentu akan memicu terjadinya potensi polarisasi yang tajam yang kemarin justru kita sudah lalui itu di pemilu 2019. Nah, tetapi karena dalam politik semua kemungkinan itu bisa saja terjadi ya, kalaupun seandainya diikuti oleh 2 poros, kan perdebatannya sekarang apakah 2 poros itu akan diikuti oleh porosnya katakanlah Pak Prabowo dan Pak Ganjar melebur jadi satu melawan Aman misalnya, ataukah misalnya head to head antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Ya, saya kira 2 kemungkinan itu bisa saja, tapi kalau kita melihat di grup koalisinya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, kan baik Gerindra maupun PDIP sebagai partai pengusung utama kan sama-sama tidak ada reasoning yang kuat untuk mengalah atau tidak mencapreskan kadernya kan. Gerindra sejauh ini elit-elitnya kekeh bahwa Pak Prabowo diberikan mandat oleh partainya sebagai capres. Begitu juga dengan PDIP yang otoritasnya ada di tangan Ketua Umum PDIP, Bu Mega, juga sampai hari ini kita masih melihat ya Pak Ganjar tetap positioningnya adalah calon presiden, bukan calon wakil presiden. Sehingga dengan melihat kecenderungan yang ada saat ini ya, saya kira agak sulit kalau kemudian PDIP melebur dengan Gerindra menjadi satu kekuatan, menjadi satu perahu koalisi, sekalipun tetap saja kemungkinan itu terbuka ya, tergantung bagaimana kompromi politik antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, termasuk juga nanti dari Pak Jokowi juga. Nah, kalaupun 2 poros yang dimaksud adalah misalnya head to head antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, ya saya kira itu juga bisa saja terjadi. Cuma memang
kalau yang muncul adalah head to head Pak Prabowo Pak Ganjar, ya tentu poros koalisinya Pak Anies ini kan hilang dengan sendirinya ya. Ya tentu potensi perpecahan dukungan dari kelompok aman ini juga sangat terbuka lebar kan. Ada yang cenderung ke Pak Prabowo, ada juga yang cenderung Pak Ganjar Pranowo. Ya saya kira kalau melihat partai-partai di dalam koalisinya aman, ya ada Nasdem, kemudian PKS dan PKB ya. Kalau PKB kemarin sudah mencoba menjalin kerjasama dengan Gerindra, ya bisa saja balik kandang kan. Kemudian ada Nasdem dan PKS, karena di Pak Prabowo ada Gelora misalnya, ya PKS bisa saja mengambil keputusan politik untuk menyeberang ke PDIP. Begitu juga dengan Nasdem. Ya. Jadi semua kemungkinan itu masih terbuka lebar karena memang peta politik masih sangat dinamis, meskipun spare waktu pendaftaran kan tinggal hitungan hari saja kan, kurang dari 1 bulan. Tapi secara umum harapan masyarakat, harapan publik tentu hadirnya lebih dari 2 pasang calon ini baik dalam rangka untuk memperkuat rekonsolidasi demokrasi. Kalaupun terjadi putaran kedua misalnya, ya KPU kan sudah siap kan, baik secara teknis maupun backup anggaran, dan saya kira tidak ada masalah dengan itu ya. Dan proses sirkulasi kepemimpinan nasional, kalaupun harus kita lalui dengan 2 putaran, ya kita memang harus melaksanakan itu kan. Kalaupun dianggap harganya terlalu mahal, ya karena ini sangat penting kan untuk menjaga sustainabilitas kepemimpinan nasional ke depan. Ada kesan, jadi saya kira tetap ada kesan Jokowi selama ini ingin cawe-cawenya makin kuat ya, dan seolah-olah ingin mengunci Bu Mega nampaknya, termasuk anaknya yang terakhir masuk di PSI, dan kemarin saat deklarasi PSI yel-yelnya berbunyi Prabowo presiden. Jadi nampak sekali Jokowi ingin menjaga jarak dengan Bu Mega, dan bahkan bukan hanya menjaga jarak, bahkan akan mengunci kira-kira Pak Ganjar mau berkoalisi dengan Pak Prabowo atau tidak, kira-kira begitu. Iya, bargaining position Pak Jokowi kan dari awal kita melihat ya, Pak Jokowi di satu sisi sadar memang beliau bukan siapa-siapa di PDIP kan. Otoritas penetapan capres-cawapres tetap ada di tangan Bu Mega. Sementara di sisi lain, saya kira Pak Jokowi kan punya banyak agenda politik dan kepentingan. Makanya skenario yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi kan salah satunya adalah ya menaruh telur di banyak keranjang kan. Jadi dukungan politiknya tidak hanya kepada Pak Ganjar yang PDIP menjadi habitat politik Pak Jokowi selama ini, tetapi juga dukungan itu diperlihatkan bahkan belakangan ini kan secara vulgar kepada Pak Prabowo, dengan indikator terakhir misalnya adalah mendorong Kaisang sebagai ketua umum PSI. Ya saya kira bergabungnya Kaisang ke PSI kan kita tidak bisa melihat semata-mata atas keputusan personal Mas Kaisang. Iyalah, anak kemarin sore kok kan, itu privilege presiden kan. Anak presiden, privilege presiden. Mesti harus melihat siapa di belakangnya. Di belakangnya tentu kan Presiden Jokowi, dan tidak mungkin Mas Kaisang bergabung di PSI tanpa restu Pak Jokowi, sangat tidak mungkin. Apalagi political mentor Mas Kaisang ini kan langsung Presiden Jokowi. Dan kalaupun publik meragukan soal kompetensi dan kapasitas Mas Kaisang, justru itulah tantangannya. Dulu waktu Gibran dicalonkan sebagai wali kota Solo kan sempat muncul keraguan publik. Tapi saya kira ketika diberikan kepercayaan dan mandat oleh rakyat, ya Mas Gibran kan bisa menunjukkan kapasitasnya memimpin Solo lah. Karena Kaisang ini hidup dalam ekosistem politik yang sudah lama, sejak Pak Jokowi menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden. Ya saya kira secara tidak langsung kan Mas Kaisang belajar banyak kan soal bagaimana menata kehidupan kepartaian ya. Kalaupun ada penegasan Mas Kaisang siap menjadi katakanlah mempromosikan PSI ke seantero pelosok Nusantara, ya ini kan bagian dari komitmen Mas Kaisang yang akan diuji oleh sejarah. Apakah dengan hadirnya Mas Kaisang di PSI ini bisa membawa perubahan signifikan atau bisa menghadirkan
style kepemimpinan politik yang baik bagi PSI, karena target utama PSI kan tentu dalam jangka pendek bagaimana caranya supaya lolos parlemen. Nah, inilah tantangannya, makanya banyak orang melihat ini Mas Kaisang bajunya terlalu kecil masuk PSI, harusnya masuk partai besar. Tapi kan bukan hanya soal itu ya, politik ini kan soal momentum. Ada take and give antara PSI dengan Mas Kaisang kan. PSI berkepentingan bukan hanya menjadikan Mas Kaisang sebagai political brand ataupun foot getter, tetapi langsung sebagai jantung organisasi kan, jantung atau simbol partai politik. Nah, Mas Kaisang juga butuh kendaraan politik. Nah, kenapa jatuh ke PSI? Ya, saya kira kan ada take and give dan prinsip simbiosis mutualisme kan antara PSI dengan Mas Yusa Kaisang. Mas Yusa, nampaknya Pak Jokowi semakin terbuka menunjukkan pressure-nya ke kubu PDIP, dan PDIP sudah mulai serang-serang Pak Jokowi. Bahkan kemarin ada tagar Ganjar is Ganjar. Jadi Ganjar sudah tidak mau dilekatkan lagi oleh relawannya ke Pak Jokowi. Bagaimana melihat pertarungan itu? Ya, kalau kita urut ke belakang, sebetulnya Pak Ganjar ini kan sebetulnya adalah mainannya Pak Jokowi di awal kan. Kemudian dalam perjalanannya kan tiba-tiba dibajak dalam tanda kutip lah menjadi mainannya PDIP, Bu Mega. Nah, ini yang kemudian memunculkan respon lain dari Presiden Jokowi, dan ketika menentukan formula cawapres kan juga kita lihat sangat alot di PDIP kan. Ada kesan yang sangat dominan, di mana PDIP sangat besar sekali kewenangan, dan kita lihat sangat dominan sekali kan dalam menentukan bukan hanya capres tapi juga calon wakil presiden. Dan calon wakil presiden yang selama ini digadang-gadang Pak Jokowi kan ya di antara beberapa nama yang muncul kan seperti Pak Erick Thohir, kemudian Pak Sandiaga Uno, dan beberapa nama yang lain juga disebut. Tapi kan sampai hari ini belum mendapat kepastian juga dari Mas Ganjar kan, dari Bu Mega juga. Nah, inilah yang kemudian menjadikan Pak Jokowi semakin melakukan bargaining atau memperlihatkan dukungannya. Ya, kalau memang kami tidak terlalu diberikan ruang di sana, kira-kira ya kami akan mendukung calon lain, kira-kira begitulah. Dan memang di atas kertas kan Pak Prabowo sekarang dengan bergabungnya Demokrat kan ya di atas kertas luar biasa sekali, signifikan sekali dukungannya kan, menguasai hampir separuh kursi parlemen, 261 kursi ya. Meskipun koalisi yang gemuk ya tidak serta-merta menjamin kemenangan kan, kembali pada strategi Pak Prabowo sendiri. Nampaknya, saya kira itu. Nampaknya Anies akan menjadi penantang utama dari Ganjar ataupun Prabowo nampaknya dari kubu rezim, kira-kira begitu. Ya, positioning politik Mas Anies kan sudah mengambil garis perubahan ya, sekalipun masuk PKB yang menjadi bagian dari parpol pendukung pemerintah, tetapi tetap domain atau ekosistem politik Pak Anies ini adalah sebagai penantang yang mencoba menawarkan perubahan kan. Dan saya kira yang perlu kita catat, Pak Anies dan Caimin ini adalah satu-satunya capres-cawapres yang tidak punya beban moral kemenangan. Karena bagi Pak Anies ini adalah medan kontestasi yang pertama tercatat namanya di surat suara. Begitu juga dengan Caimin kan. Berulang kali Caimin melakukan manuver-manuver politik untuk menjadi calon wakil presiden dari pemilu sebelumnya, tetapi kan belum pernah. Nah, sekarang saatnya Caimin ya paling tidak tercatat nama Caimin di surat suara. Saya kira ini sudah bagian dari karir politik yang klimaks ya. Nah, artinya dibanding dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo, PDIP punya beban moral pemenangan karena mempertahankan juara yang ketiga ini kan bukan perkara mudah. Apalagi Pak Prabowo, beban moralnya sangat luar biasa sekali. Biasanya kalau Bang Yusa, biasanya kalau memakai adagium nothing tulus itu biasanya justru yang akan menjadi pemenang biasanya. Lebih ringan. Tapi kan
Makanya karena tidak memiliki beban moral pemenangan, Nah, itu dia. saya kira mereka akan menjalaninya dengan ya mengalir saja kan. Iya, iya. Kalau kemudian Pilpres terjadi 2 putaran, justru mereka bisa memainkan peran strategis sebagai penentu kemenangan. Iya. Kalau yang lolos putaran pertama adalah Oke. Pak Prabowo dan Pak Sebaliknya. Ganjar kan. Iya, iya. Nah, artinya positioning mereka sangat seksi sekali. Nah, karena nggak Iya, ada iya, pertarungan iya. kan kita nggak ada beban moral kan kita lihat Pak Anies dan Caimin paling siap kan, bahkan Iya, iya, untuk iya, mengurus betul. SKCK pun paling Cepat. paling Iya. siap lah, paling cepat lah. Oke, Bang Yusa. Begitu. Terakhir nih Bang Yusa, kalau tadi menyoroti koalisi yang paling gemuk 261 kursi ya. Bagaimana pergulatan tarik-menarik ataupun intrik yang bisa terjadi dalam pengamatan Bang Yusa? Karena kalaupun menuju persiapan pemilu, artinya ada bargaining untuk nama-nama cawapres yang pasti akan dihadirkan oleh baik Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, yang paling tidak ada sebuah entahlah itu diskresi, entah itu sebuah tarik-menarik yang diskusi politiknya pasti akan menjadi sangat menarik untuk dicermati. Silakan. Ya, konsekuensi dari koalisi gemuk kan berpotensi menyulitkan menetapkan formula calon wakil presiden. Tetapi kalau kita lihat di antara partai-partai yang bergabung di porosnya Pak Prabowo yang sudah menyodorkan calon wakil presiden, kan kita lihat ada Golkar ya, Pak Erlangga, kemudian PAN mengunci dengan Pak Erick Thohir. Belakangan PBB juga bukan hanya mengusulkan Pak Yusril kan, tetapi juga mengusulkan nama lain ya. Bahkan berkembang alternatif usulan ada nama Mas Gibran masuk kan. Iya. Nah artinya secara teoritis memang mempersulit penetapan calon wakil presiden. Tapi kalau kita lihat bargaining position dari partai-partai pendukungnya Pak Prabowo kan saya melihat bukan harga mati ya. Demokrat sudah mulai melunak tidak menawarkan AHY sebagai calon wakil presiden. Golkar saya kira kepentingan utamanya tetap bagaimana Pileg terselamatkan dan Pak Erlangga terselamatkan kan. Soal misalnya tidak lagi ditetapkan menjadi calon wakil presiden, saya kira Golkar akan realistis juga karena melihat elektabilitas Pak Erlangga yang jauh di bawah nama-nama yang lain. Nah, makanya saya kira tinggal tersisa beberapa nama ya, diantaranya misalnya Pak Erick Thohir, atau kalau MK mengabulkan gugatan usia capres-cawapres ya bisa saja Gibran diambil ya. Jadi meskipun secara teori mempersulit formula penetapan calon wakil presiden, tapi realitas politik yang ada di porosnya Pak Prabowo saya kira tidak serumit itu. Nah, pekerjaan besar di porosnya Pak Prabowo adalah bagaimana mencari wakil presiden yang secara elektoral bisa menyumbang kemenangan kan. Itu saja PR besarnya. Baik. Bapak Yusa Farhan, CEO dari Citra Institute, terima kasih pagi hari ini sudah bergabung memberikan pandangannya bagi kami di Gutok. Salam sehat selalu Bang Yusa. Baik. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Gutok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's a wonderful day to be with you. It's a wonderful day with Fauzan Zaman and Hamad Hojin.